Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anara Katmaja. Kali ini kita akan membahas tentang bab data warehousing dan decision support. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan: data warehouse adalah satu database penunjang keputusan dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau PID, lokasi atau lokasi ID, dan waktu time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem ROLAP. Kita lihat gambar 10.1 model data multidimensi. Kemudian OLAP atau Online Analytical Processing. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan juga spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Jenis-jenis query OLAP adalah pertama yaitu roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Dan drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Dan pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, dilakukan cross tabulation sebagai berikut. Kemudian online cross tabulation tersebut merupakan kembali dari query SQL berikut. Slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Pilihan berikut harus dibuat di dalam arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perencanaan data warehouse. Pertama yaitu proses model. Tipe apa yang dimodelkan, kemudian grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, dan ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Dimensi tabel merupakan seperti item, yaitu item name, brand type, atau time, day, week, month, pada year. Tabel fakta merupakan seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah arsitektur dari data warehouse. Dari client, kemudian melakukan query, dengan analisis, dan data warehouse, kemudian di integrator, dan diserahkan pada ekstraktor, kemudian
sumber. Ini adalah kebalikannya, bisa dari sumber dan di ekstraktor, di integrator juga di warehouse dan query lalu ke klien. Arsitektur data warehouse kita lihat. Implementasi data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, product, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemeriksaan transaksi. View sederhana dan ringkas sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan kasus online. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran, atribut, dan juga sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Dan query berikut ini menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Kita lihat di tabel. Kemudian query berikutnya adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditemukan pada klausa from. Kita lihat di tabel. Kemudian data warehouse ringkasan dari materi ini yaitu data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensional memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau data. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, juga produk, dan juga time. Jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dashing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse antara lain yaitu yang pertama proses model dengan level atom data yang akan disajikan, juga dimensi juga ukuran. Kemudian view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi dengan secara periodik. Kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Jawabannya yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Pertama yaitu desain untuk memanage. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru. Desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Kemudian soal nomor 3,
Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi berisi seperti item atau time, sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti $short dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari origin key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti $short dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.